Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Isradil Mustamin. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi trigonometri dengan pokok pembahasan identitas trigonometri pada mata pelajaran matematika wajib kelas 10. Nah, silakan disimak videonya sampai selesai. Semoga bisa dipahami dan tetap semangat dalam belajar. Press start. Nah, pertama kita akan membahas tentang pengertian identitas trigonometri. Identitas trigonometri merupakan kesamaan yang memuat perbandingan trigonometri. Ingat ya, perbandingan trigonometri ini seperti sin, cos, kotangan, kosekan, ya, dan seterusnya ya. Dari suatu sudut. Ya, jadi sudut yang kita gunakan nantinya adalah seperti sudut alfa, beta, theta, ya. Dan sebuah identitas trigonometri ini dapat ditunjukkan kebenarannya. Untuk membuktikan suatu identitas trigonometri, ada beberapa cara. Yang pertama, bentuk ruas kiri identitas tersebut diubah sehingga sama dengan bentuk ruas kanan. Yang kedua, bentuk ruas kanan identitas tersebut diubah sehingga sama dengan bentuk ruas kiri. Jadi, materi identitas trigonometri ini itu berbicara tentang akan dibuktikan suatu perbandingan trigonometri yang akan ditunjukkan nilai kebenarannya. Selanjutnya kita masuk kepada rumus identitas trigonometri. Yang pertama, tan alfa itu sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Kemudian kotangan alfa sama dengan cos alfa dibagi sin alfa. Atau kebalikannya, jadi kalau kita mau mencari sin alfa dibagi cos alfa, itu nilainya sama dengan tan alfa. Kalau kita mencari nilai daripada cos alfa dibagi sin alfa, itu nilainya adalah kotangan alfa. Ya. Kemudian sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Kemudian 1 ditambah tangan kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa. Kemudian 1 ditambah kotangan kuadrat alfa itu sama dengan cosecant kuadrat alfa. Nah, catatan di sini ya. Kita ingat materi sebelumnya bahwa nilai daripada cosecant alfa itu sama dengan 1 dibagi sin alfa. Kemudian secant alfa sama dengan 1 dibagi cos alfa. Kemudian kotangan alfa itu sama dengan 1 dibagi tangan alfa. Jadi rumus-rumus sederhana ini yang berkaitan tentang identitas trigonometri itu akan kita gunakan untuk menyelesaikan pembuktian daripada identitas trigonometri. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal ya. Buktikan identitas trigonometri berikut ini. Yang pertama, 1 ditambah kotangan kuadrat alfa sama dengan cosecant kuadrat alfa. Jadi kita akan membuktikan ruas kiri ini itu sama dengan ruas kanan, begitu juga sebaliknya. Sebelum menyelesaikan soal ini, kita kembali melihat rumus sederhana daripada identitas trigonometri. Misalkan kita mau menyelesaikan ruas kiri ini, ya, atau kita mau buktikan ruas kiri ini, kita sederhanakan, ya. Ya, jadi penyederhanaannya itu menjadi sin dan cos. Jadi kalau ada bentuk kotangan atau kosekan, itu kita ubah dulu menjadi sin atau cos. Nah, kita langsung saja selesaikan ruas kiri ini. Kita membuktikan apakah dia sama dengan ruas kanan. Nah, untuk ruas kanan ini kita biarkan saja, ya. Yang ruas kiri ini akan kita selesaikan. Jadi saya tulis ulang lagi untuk ruas kiri ini menjadi 1 ditambah dengan kotangan kuadrat alfa itu sama dengan, ya, 1 ditambah, ingat kotangan kuadrat alfa itu nilainya sama dengan ini ya, cos alfa per sin alfa. Karena di sini pangkat 2, maka kita tulis di sini cos kuadrat alfa dibagi dengan sin kuadrat alfa. Ya. Nah, kemudian ini kita bisa selesaikan bentuk ini menjadi, kita samakan penyebutnya menjadi sin kuadrat alfa, kemudian sini menjadi sin kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa. Tuh.
Nah, kemudian karena sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu adalah nilainya 1, maka kita tulis di sini 1 dibagi dengan sin kuadrat alfa. Ingat, bentuk daripada 1 dibagi sin kuadrat alfa itu nilainya kan menjadi kosekan kuadrat alfa. Jadi bentuk ini terbukti ya menjadi kosekan kuadrat alfa. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan yang soal yang kedua, yakni tangan beta ditambah cos beta dibagi dengan 1 ditambah sin beta sama dengan sekan beta. Jadi kita akan membuktikan ruas kiri ini apakah dia sama dengan ruas kanan, ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat rumus sederhana daripada identitas trigonometri. Nah, bentuk yang ruas kiri ini kita akan mau selesaikan, ya. Karena bentuknya ini belum sederhana, ya. Yang dimaksud sederhana di sini, ya bentuk selain daripada sin dan cos itu kita bisa sederhanakan, ya. Jadi ruas kanan ini kita biarkan begini saja ya, karena kita akan menyelesaikan ruas kiri ini dan membuktikan apakah ruas kiri ini nilainya sama dengan yang di ruas kanan. Sehingga ya, kita tulis ulang soal yang ada di sebelah kiri, ruas kiri. Tangan beta ditambah dengan cos beta dibagi dengan 1 ditambah sin beta. Ini kan sama dengan, nah kita sederhanakan bentuk tangan beta ini seperti yang ada di sini. Nah, tangan alfa kan nilainya sin alfa dibagi dengan cos alfa. Jadi kalau tangan beta itu menjadi sin beta dibagi dengan cos beta ditambah dengan cos beta dibagi dengan 1 ditambah sin beta. Nah, ini kita bisa selesaikan ya. Kita bisa selesaikan dengan kali silang dia, ya. Nah, ini kita bisa selesaikan seperti ini. Jadi sin beta dikali dengan 1 ditambah sin beta ditambah cos beta dikali cos beta ini sama dengan cos kuadrat beta per, nah kita samakan penyebutan di bawah, yakni cos beta dikali 1 tambah sin beta. Nah, ini kita bisa selesaikan menjadi, ya kita selesaikan yang ini ya. Jadi sin beta ditambah dengan sin kuadrat beta. Jadi sin beta dikali 1, kemudian sin beta dikali dengan sin beta. Itu menjadi sin beta ditambah sin kuadrat beta. Kemudian ditambah dengan cos kuadrat beta dibagi dengan cos beta kali 1 ditambah sin beta. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi sin beta ditambah, nah bentuk ini sin kuadrat beta ditambah dengan cos kuadrat beta itu kan nilainya sama dengan 1 ya. Ya, 1, jadi kita bisa tulis 1 per cos beta kali 1 ditambah sin beta. Nah, bentuk yang di atas sama yang di bawah ini sama ya. Jadi kita bisa coret yang ini. Kita coret bentuk sin beta ditambah 1 dengan yang di bawah 1 ditambah sin beta. Itu sama, kita coret. Sehingga ini menjadi 1 per cos beta. Nah, 1 dibagi cos beta ini itu sama dengan ya sekan beta. Ya. Jadi bentuk tangan beta ditambah cos beta per 1 ditambah sin beta itu sama dengan sekan beta. Jadi terbukti, ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan berikan latihan soal, ya. Buktikan identitas trigonometri berikut ini. Yakni kosekan theta dibagi dengan tangan theta ditambah kotangan theta sama dengan kotangan theta. Silakan dikerjakan sesuai dengan contoh yang saya berikan sebelumnya. Kalau ada yang belum jelas, silakan berikan komentar di bawah ya.
Nah, terima kasih sudah simak dan nonton videonya sampai selesai. Semoga apa yang saya berikan bisa dipahami dan adik-adik tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, ya, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.